Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai keamanan jaringan, yaitu digital lockpicking, keamanan jaringan Wi-Fi dan ancaman cracking. Perkenalkan, nama saya Nurul Imanyar dengan NIM D022310 dengan rekan saya Livia Adi dan Awanda. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu keamanan Wi-Fi atau DSIL. DSIL atau perisai protokol enkripsi yang berfungsi untuk melindungi privasi data kita saat dikirim melalui udara. Ada 3 standar utama yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu WEP atau Wide Equivalent Privacy. Protokol keamanan nirkabel pertama yang diperkenalkan pada tahun 1997. Adapun kegunaannya yaitu untuk memberikan keamanan yang setara seperti pada jaringan nirkabel. Namun saat ini fungsinya sudah usang karena enkripsinya sangat mudah ditembus dalam hitungan menit. Kemudian yang kedua ada WPA2 atau Wi-Fi Protected Access 2. Diperkenalkan pada tahun 2004 untuk menggantikan WPA yang sudah rusak total keamanannya. Adapun kegunaannya adalah untuk memberikan proteksi tingkat tinggi menggunakan algoritma AES atau Advanced Encryption Standard. Ini adalah standar yang paling umum kita gunakan sekarang untuk melindungi jaringan rumahan dan kantor. Kemudian yang ketiga ada WPA3 atau Wi-Fi Protected Access 3, diluncurkan pada tahun 2018 sebagai standar terbaru untuk menutupi celah-celah yang ada pada WPA2. Selain untuk menutupi celah yang ada pada WPA2, kegunaannya ialah juga dapat memberikan enkripsi individual pada jaringan terbuka dan melindungi dari serangan penambahan kata sandi secara berulang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Livia Adi akan menjelaskan tentang DKS atau tools yang sering digunakan dalam audit keamanan maupun oleh otoritas. Nah, di sini terdapat 3 tools. Yang pertama ada Aircrack, di mana itu merupakan paket perangkat lunak legendaris yang kegunaannya itu sangat luas, mulai dari memantau trafik jaringan atau monitoring, melakukan serangan pemutusan koneksi atau touchpin, hingga memecahkan kunci enkripsi atau cracking. Nah, penting untuk diketahui bahwa Aircrack ini bekerja dengan mengubah kartu WiFi kita ke dalam monitor mode. Nah, dalam mode ini laptop kita bisa mengintip semua lalu lintas data di udara tanpa harus terhubung ke jaringan tersebut terlebih dahulu. Nah, yang kedua ada Wi-Fi, di mana Wi-Fi ini merupakan sebuah script otomatis yang kegunaannya adalah mempermudah proses audit keamanan agar lebih efisien dan cepat. Nah, Wi-Fi ini sering menjadi pilihan utama bagi pemula maupun profesional, dikarenakan kemampuannya itu melakukan serangan secara berurutan. Wi-Fi ini bisa mencoba serangan VPS terlebih dahulu, lalu pindah ke serangan hash jika VPS ini terkunci. Nah, dan yang terakhir ada Hashcat, di mana Hashcat ini merupakan alat tercepat di dunia yang kegunaannya itu adalah memecahkan kode hash dengan memanfaatkan kekuatan GPU atau Graphic Processing Unit atau kartu grafis untuk kecepatan maksimal. Nah, keunggulan utama dari Hashcat ini adalah kemampuannya itu dapat memproses ribuan hash per detik dengan menggunakan kartu grafis. Nah, jika menggunakan CPU biasa, retas kata sandi itu mungkin butuh berbulan-bulan. Namun dengan GPU ini, waktu tersebut bisa dipangkas menjadi hitungan jam saja. Nah, alat-alat tadi itu tidak akan bekerja maksimal tanpa wordlist. Nah, di mana wordlist itu merupakan kumpulan jutaan kombinasi kata yang kegunaannya itu adalah untuk menebak password secara otomatis. Nah, untuk contoh yang paling legendaris atau contoh yang paling populer di sini
terdapat rootU.txt, di mana rootU.txt ini merupakan daftar paspor paling legendaris di dunia IT. Nah, adapun cara kerjanya yaitu untuk mencocokkan nilai hash dari hashtag yang dicuri dengan daftar kata di wordlist sampai ditemukan kecocokan. Saya Awanda akan menjelaskan pertahanan terakhir kita, yaitu password. Strong password. Agar aman dari serangan dictionary attack, kegunaan password yang kuat adalah untuk memperlama waktu peretasan. Kriterianya adalah panjang minimal 12 hingga 16 karakter, mencakup kombinasi simbol, angka, serta huruf besar dan kecil, serta tidak menggunakan kata-kata umum di kamus. Mengapa harus 12 hingga 16 karakter? Karena secara matematis, setiap penambahan satu karakter akan meningkatkan waktu peretasan secara eksponensial. Menggunakan kalimat pendek jauh lebih aman dan mudah diingat daripada satu kata yang rumit namun pendek. Kita beralih ke kesimpulan. Keamanan bukan produk tapi proses. Teknologi enkripsi terus berkembang dari WEP yang rapuh hingga WPA3 yang tangguh. Namun keamanan tetap bergantung pada perilaku pengguna. Kemudian penggunaan tools seperti Aircrack dan Hashcat menjadi sangat efektif karena banyaknya pengguna yang masih menggunakan password umum yang terdapat di wordlist. Panjang password adalah kunci. Kekuatan sebuah jaringan nirkabel tidak hanya terletak pada protokolnya, tetapi pada kompleksitas kata sandi minimal 12 hingga 16 karakter untuk mematakan serangan dictionary attack. Langkah preventif wajib untuk mematikan fitur VPS atau Wi-Fi protected setup dan menggunakan enkripsi minimal WPA2 adalah standar keamanan minimum saat ini. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.